seluruh Indonesia? Bersedia. Dengan jawaban yang Bapak Ibu berikan, maka selanjutnya saya berharap agar Bapak Ibu mendengar dan menyimak kata demi kata naskah pelantikan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Adkasi, dan hasil Munas kelima Adkasi, saya atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai Dewan Pengurus Nasional dan Komisariat Wilayah Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia tahun 2021-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan kekuatan untuk kita semua. Atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Suhadjar Wiantoro. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pkk Adkasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Ketua Umum Adkasi. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris dari sana Rusdi dan saya kemarin bertemu lagi, tapi karena nggak bisa ditolak, seharusnya jam 12 malam itu ini masih oke. Tetapi karena tugas negara yang maha penting mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia ini harus saya sampaikan. Tapi tidak apa-apa. Saya punya sahabat ini lebih mantap, beliau yang melatih. Mantap. Yang saya hormati Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, terima kasih banyak Pak Kapolri, diwakili oleh luar biasa, tidak bintang Pak, sudah. Kami doakan, insya Allah Bapak dalam berbintang. Yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beliau mesti dapat kasih, mantap ini, sangat mantap. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, saudara saya Dirjen Otonomi Daerah ini, kawan DPRD ini. Kalau ada yang tidak kenal dia ini baru DPRD ini, sendiri Pak Dirjen Otonomi mahal. Ya, sangat luar biasa ini, sahabat saya. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia Bupati. Ada Ibu yang mewakili Bupati Tulang Bawang. Nah, beliau ini mantan teman kita. Lihat kasih beliau ini 2 tahun lalu. Alhamdulillah terpilih. Sama dengan Bupati Gersik. Mana Bupati Gersik? Ada tadi di sini. Beliau juga ini ya. Beliau tadi melapor hadir, dia juga mantan ketua DPRD Kabupaten Gersik, juga terpilih kemarin dari Batu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tanah Datar. Nah ini Tanah Datar. Beliau hadir juga bersama-sama dengan kita. Kemudian Menteri Hukum dan HAM, ada Bapak yang mewakili salah satu. Ini yang melahirkan kita punya izin Kemenkumham. Beliau hadir pada hari ini bersama-sama. Saya sengaja kedua tokoh ini terakhir saya hormati karena orang tua kita, kakak kita, Ibu Riak Pitaloka. Ya. Ini kalau dia marah-marah ketua umum tidak ada rata-rata bola.
Kita harus tunduk dan patuh dan layak untuk kepentingan dan kebesaran lembaga yang terjadi di kabupaten seluruh Indonesia. Yang saya hormati orang tua kita semua, Bapak Profesor Rohmi Dahuri. Ini sudah lama kita keliling dengan beliau. Alhamdulillah semua hadir. Yang saya ingin mau sampaikan pada hari ini sebelum saya memberikan sambutan dan poin-poin yang terpenting, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DPR RI Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani, Bapak Bambang Susatyo, yang pada hari ini memberikan atau meminjamkan gedung yang sangat terhormat dan monumental pada hari ini untuk kita melaksanakan pelantikan kepengurusan Adkasi dan Komite Adkasi 5 tahun ke depan. Penghargaan ini saya haturkan sekali lagi, ucapan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Kita hadir pada hari ini tidak salah. Kita dilantik pada hari ini tidak salah. Karena memang kita lahir satu rahim dengan DPRD, DPR RI. Satu rahim DPR RI, Republik ini lahir yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Oleh karena itu, sejarah yang sangat monumental ini akan mencatat sebuah perubahan regulasi yang kita perjuangkan selama ini. Insya Allah kita berjuang melahirkan undang-undang DPRD tersendiri. Bapak Menteri Dalam Negeri yang saya hormati, saya ingin menyampaikan keberadaan Adkasi. Pada tahun 2021, pasca lahirnya era reformasi, para pendiri dan pembentuk wadah ini, organisasi ini, berkumpul di seluruh pimpinan anggota DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi dalam menjalankan 3 fungsi kedewanan, pengawasan, budgeting, dan legislasi. Hingga kini organisasi sudah berjalan di periode yang kelima ini. Yang kebetulan saya yang kedua kali memimpin Ketua Asosiasi DPRD seluruh Indonesia. Tentu ini saudara-saudara semua berat. Yang dibacakan kepengurusan tadi ini adalah bentuk betul-betul negara kesatuan Republik Indonesia. Ada dari Morotai, ada dari Aceh, ada dari Papua. Ini betul-betul mencerminkan keindonesiaan. Oleh karena itu, saya sering sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa mohon kepada seluruh teman-teman DPRD, lembaga DPRD yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk dijadikan sebuah lembaga yang kuat. Kalau tidak kuat, maka kita tidak mampu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita adalah garda terdepan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kawan-kawan masih rasakan masih perlu adanya regulasi dan kekuatan dalam rangka mengawasi negara Republik Indonesia ini. Kenapa kita berrakernas? Tujuan rakernas tentu ada 3 poin yang paling penting. 3 yang paling penting yang menjadi isu besar di kalangan DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Saya sampaikan kepada Menteri, hari ini ada beberapa kabupaten di seluruh Indonesia yang live streaming. Ini live di kantor-kantor DPRD. Mereka live ke sana karena mereka menunggu para pimpinannya yang hadir pada hari ini. Informasi panitia Pak Prof, Pak Menteri, 362 ketua DPRD hadir pada hari ini di Jakarta. Cuma tidak semua hadir ini karena ada aturan protokoler di gedung ini. Mereka standby di Sultan. Oleh karena itu, ada 3 poin yang menjadi fokus utama dalam perjuangan kita di Rakernas pertama. Yang pertama, saya kira semua kita sudah sepakat, teman-teman sudah tahu lah, bahwa kita sudah FGD dengan Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri sudah duluan mensupport bahwa segera disahkan, segera direvisi Peraturan Presiden Nomor 33 tentang perjalanan dinas. Saya kira ini yang ditunggu-tunggu semua.
Ada dari Tanibar, Kepulauan Tanibar, ada. Dari Biren ada. Kemudian Kepulauan Selayar. Mana Selayar? Itu sana Pulau. Dia sampaikan di FGD waktu pertemuan dengan Menteri Keuangan 1 minggu lalu bahwa tidak adil ini. Masa kami bisa makan dengan ASN perjalanan dinas 150.000? Ini zalim, dia bilang. Dan saya ngomong, Selayar yang ngomong. Tapi tidak usah terlalu frontal. Saya kira Presiden akan dengar hari ini apa yang saya ngomongkan pada hari ini. Dan setelah ini saya akan bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Tolong Pak Presiden, tolong kawan-kawan di daerah ini Pak, tolong jangan direvisi, segera direvisi sebelum pembahasan. Dilakukan revisi sebelum pembahasan APBD perubahan. Yang kedua, internal. Saya harus katakan di forum yang terhormat ini, BPD 18 Pak Menteri. Menteri DWA-nya Menteri Dalam Negeri sudah oke semua tuh. Sebenarnya tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit direvisi itu BPD 18. Mobil dinas, saya tahu di pimpinan mau mobil dinas dia nih. Nah, kemudian kita menambahkan satu pasal Pak Menteri bahwa memang tidak adil kadangkala itu yang dikeluhkan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa ada 101 kabupaten yang sampai hari ini belum mengesahkan APBD-nya. Salah satu faktor Pak Menteri, salah satu faktor DPRD malas datang itu paripurna karena tidak ada uangnya gitu. Sehingga tidak rugi negara kalau menganggarkan tunjangan sidang-sidang. Setuju toh? Ya. Kalau itu dilakukan maka korup, selesai bola-bola. Masa mau rapat sidang paripurna tidak ada uang makan minumnya, Pak? Iya toh Pak? Jadi kadang-kadang teman-teman, wah ngapain datang? Mau minum saja tidak ada anggarannya kan? Tapi saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Oda. Udah. Kenapa tidak kalau memang itu untuk kepentingan bangsa dan negara? Kita orang sudah kaji dengan Pak Akmal itu. Mudah-mudahan istana dengar hari ini. Yang terpenting yang terakhir perjuangan di Rakernas, teman-teman. Kita mau melahirkan undang-undang DPRD. Aku mau tanya kepada kalian, mana undang-undang kalian sebagai DPRD? Nggak ada, nyantol kepada undang-undang 32. Benar Pak? 23. Betul nggak Pak? Sehingga lemah itu lembaga. Masa undang-undang kepala desa ada, kita tidak ada undang-undang? Di mana? Masa ada undang-undangnya ke DPD, kita DPRD nggak ada, gimana? Oleh karena itu salah satu solusi untuk menjadikan lembaga DPRD kuat dan berwibawa harus ada undang-undangnya, nggak boleh tidak. Dan ini kembali kepada teman-teman kita semua. Makanya datang-datanglah di Jakarta, jangan terus-menerus nongol di kampung. Melalui asosiasi ini, mari kita buat kajian secara akademik sehingga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Kemudian yang saya ingin mau apresiasi mengusulkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, sudah selayaknya negara sudah bisa mengeluarkan sebuah regulasi terhadap database yang ada di desa. Kita ini tidak punya database, Pak. Kita ini melakukan program-program pembangunan hanya asal-asalan, sehingga kadang-kadang tumpang tindih antara program pusat, program daerah, program kabupaten dan provinsi. Saya mengapresiasi Pak Menteri dibuatkan regulasi itu untuk mencarikan solusi sehingga ketimpangan pembangunan yang selama ini bisa teratasi. Ambil database, cari database di desa, karena di desa itulah kita bisa lihat, kita bisa dapatkan berapa janda-janda di sana, ya, berapa jalan aspal, berapa, maaf, tidak menyinggung janda-janda, ya, berapa kambing di sana, berapa jalan desa di sana, berapa penduduknya yang baru lahir.
Ya berapa dandani? Oleh karena itu, saya titipkan harapan melalui kesempatan ini Pak Mendagri untuk dibuatkan sebuah regulasi dalam rangka melahirkan regulasi sehingga kami semua pimpinan DPRD segera akan membuat perda peraturan daerah tentang data desa. Oke, saya kira saya nanti lebih banyak bicara internal di acara Rakernas besok. Kita berkumpul semua, saya yang mohon terutamanya teman-teman dari Papua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada negara. Kami mengawal undang-undang otonomi khusus Papua. Ya, kami mengawal itu dan alhamdulillah dulu ketimpangan yang terjadi terhadap proses penganggaran undang-undang otsus, yaitu anggaran itu berpusat di provinsi. Sekarang teman-teman berpusat anggarannya di kabupaten. Ya, terima kasih juga orang Papua sama kita ini Pak, kita yang bikin itu undang-undang. Ya, mana Papua berdiri? Berdiri semua. Nah, ini jangan cuma gembira, harus dikawal, jangan sampai anggaran itu tidak untuk kemakmuran tanah Papua. Harus dikawal dan kita minta kepada Menteri untuk dibuatkan khusus regulasi bagaimana peran DPRD mengawal dan mendampingi program pelaksanaan program undang-undang tentang keuangan yang akan dikucurkan di tanah Papua itu. Tidak boleh lagi tidak untuk memakmurkan rakyat, karena itulah solusinya, salah satu solusi untuk mengakhiri konflik di tanah Papua. Kalau mau damai Papua, kasih dong DPRD. Tidak ada. Mereka ini 2 kali 24 jam bersama-sama dengan rakyat yang ada di Papua. Mereka ini berkomunikasi terus dengan separatis di sana. Ya. Ini juga yang perlu dipertanyakan, jangan-jangan. Ya. Tapi saya yakin anggota saya Pak Kapolri, teman saya DPRD, harga mati NKRI Pak. Tanya mereka. Tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Kalau namanya DPRD Kabupaten Setanah Papua, harga mati NKRI. Tapi dengan catatan. Ya, dibuatkan itu jangan turun dana otsus itu Pak, hanya oknum yang menikmati. Mereka tidak mau makan uang otsus, tetapi mereka mau mengawasi. Tapi diawasi, ada anggaran yang dikasih. Tidak mungkin dia mau jalan kaki sendiri ke gunung, betul? Dia lapor sama saya Pak Menteri, dia mengedu sama saya. Bagaimana kita mau pergi mengawasi Pak? Jalan kaki tidak ada uangnya. Kasihlah sedikit itu dana otsus di lembaga DPRD. Oke? Saya kira demikian sambutan saya. Mudah-mudahan pelantikan hari ini bisa merubah wajah lembaga DPRD 5 tahun ke depan. Semua kita kompak, dari partai apapun, dari suku apapun, dari mana-mana pun, yang namanya DPRD Kabupaten seluruh Indonesia hanya satu kata, merah putih dengan NKRI, tidak ada partai politik lain. Sehingga melalui asosiasi ini bisa kita kompak untuk membantu negara ini apa yang kita akan berikan kepada bangsa ini, memakmurkan rakyat daerah kita masing-masing. Sudah tidak usah kacau balau pikiran untuk mendengarkan persoalan-persoalan isu-isu nasional. Cukup kita saja memikirkan nasib kita yang ada di daerah. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang paling terpenting adalah kami bersepakat untuk mengawasi full namanya undang-undang otsus yang uangnya begitu banyak sekali untuk kepentingan rakyat Papua. Jadi kami sudah bentuk tim untuk mengawasi betul dana itu bermanfaat buat rakyat Papua sehingga tidak terulang kembali di periode yang pertama dana itu tidak jelas penggunaannya. Itu nantinya akan masih kemudian teman-teman nanti akan bersepakat akan mengawal proses jalannya IKN ini. Nah, kemudian itu yang paling utama nanti secara keseluruhan bahwa IKN kami akan kawal, jangan sampai keinginan negara untuk IKN itu tidak menjadi sebuah harapan yang baik. Nah, kemudian Dewan Pakar juga kami minta bahwa untuk mendukung proses lahirnya sebuah peraturan tentang data desa. Yang pertama terima kasih untuk Asosiasi Dewan Kabupaten seluruh Indonesia
yang akurat. Tidak bisa data di setiap kementerian lembaga berbeda, setiap kementerian lembaga terkait. Kebetulan saya anggota Komisi 6 DPR RI sudah berkali-kali mengatakan bahwa harus segera disusun dan diputuskan tentang sistem niaga pangan nasional yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, yang kemudian bukan hanya sekedar reaksioner atau ibaratnya pemadam kebakaran begitu, yang kebijakannya hanya sesaat dan itu hanya dilakukan misalnya dengan adanya operasi pasar. Bagi kami, saya kira mudah-mudahan didukung juga oleh DPRD Kabupaten Indonesia, masalah pangan ini masalah yang penting, masalah yang sangat krusial, signifikan untuk kehidupan kita semua, masyarakat terutama. Oleh karena itu, dengan adanya kasus-kasus yang sekarang ini kelangkaan pangan, sudah tidak bisa ditunda lagi untuk adanya suatu sistem pangan, tata niaga pangan nasional yang komprehensif, juga sistem logistik nasional. Saya pernah mengusulkan undang-undangnya dan mudah-mudahan di periode ini bisa segera ada penyusunan. Kalau kita terkait ini ada beberapa fakta yang bisa menjual minyak goreng dengan murah. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, padahal minyak goreng di masyarakat sendiri langka. Nah, mereka dengan mudahnya bisa menjual dengan minyak goreng. Pasokannya dari mana? Nah, itu dari Komisi